Hai teman-teman semua, balik lagi dengan kami di COFFII Math. Pada video kali ini, kita akan membahas operasi dasar aritmatika pada pengurangan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas operasi dasar aritmatika pada penjumlahan. Pengurangan. Pengurangan adalah salah satu operasi hitung dasar dalam matematika. Secara sederhana, pengurangan dimaknai sebagai proses mengurangi suatu bilangan dengan bilangan lain atau kebalikan dari penjumlahan. Kita masuk ke contoh, berapakah hasil 3 dikurang 2? Misalkan ada 3 buah buku dikurang dengan 2 buah buku, jadi hasilnya ada 1 buah buku. Pengurangan bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Seperti penjumlahan bilangan caca, pengurangan bilangan caca sering digunakan untuk operasi dasar sehari-hari, seperti menghitung jumlah benda. Kita masuk ke contoh yang pertama, 12 dikurang 0 sama dengan 12. Artinya mengurangi 0 tidak mengubah nilai bilangan. Bisa diartikan juga ketika suatu bilangan dikurangkan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh kedua, dengan cara bersusun panjang ke bawah. Pertama, kita tuliskan 645, lalu di bawahnya 278. Dengan syarat satuannya harus sejajar. Jadi, 5 dikurang 8. Nah, 5 dikurang 8 itu tidak bisa, hasilnya itu minus. Jadi caranya kita ambil 1 dari 4, sehingga 15 kurang 8. Hasilnya itu 7. Nah, di sini 4 tadi sudah diambil 1 oleh 5, sehingga ini berubah menjadi 3. 3 dikurang 7 juga tidak bisa. Jadi caranya kita pinjam juga 1, sehingga 13 dikurang 7, 6. Nah, di sini 6 yang dipinjam tadi 1 berubah menjadi 5. 5 dikurang 2, 3. Jadi 645 dikurang 278, 367. Pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat mencakup bilangan negatif, 0, dan positif. Pengurangan bilangan bulat dapat didefinisikan sebagai pengurangan dengan lawannya. Rumusnya, A kurang B sama dengan A tambah min B. Kita masuk ke contoh soal. 10 kurang 7, 3. Minus 8 dikurang 5, minus 13. 6 dikurang minus 4, 10. Nah, kenapa hasilnya ini positif? Karena positif dikurang negatif itu sama dengan positif ditambah dengan positif. Jadi hasilnya itu positif 10. Minus 9 dikurang minus 2 sama dengan minus 7. Nah, tapi di sini hasilnya minus karena minus 9 bukan 9, sehingga minus dikurang minus sama dengan minus ditambah positif. Karena nilai dari bilangan negatif yaitu minus 9 lebih besar dari bilangan yang berubah menjadi positif yaitu 2, jadi hasilnya itu negatif. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan tanda koma untuk memisahkan bagian bulat dan bagian pecahan. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, luruskan tanda koma pada bilangan yang akan dikurangkan. Kedua, jika jumlah angka di belakang koma tidak sama, tambahkan 0 agar sejajar. Nah, yang ketiga, kurangkan seperti bilangan bulat. Dan yang terakhir, letakkan
koma sesuai dengan posisinya. Jadi kita masuk ke contoh soal 21,50 dikurang 2,25. Nah, di sini pertama kita tulis dulu bilangan pertama yang akan kita kurangkan, 21,50. Kemudian kita tuliskan bilangan yang akan dikurangkan ini, yaitu 2,25 di bawahnya. Dengan syarat komanya sejajar. Nah, jadi hasil penulisannya seperti ini, 21,50 dikurang 2,25. Kita kurangkan. 0 dikurang 5 itu kan tidak bisa, hasilnya itu negatif. Jadi caranya itu kita pinjam 1 dari 5. Jadi 10 dikurang 5 itu 5. Nah, tadi kan 5 sudah dipinjam 1 oleh 0, sehingga kita coret ini berubah menjadi 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, sesuai dengan yang dikatakan di langkah 4, letakkan koma pada hasil sesuai dengan posisinya. Jadi tanda komanya ini diturunkan juga. Nah, selanjutnya ini 1 dikurang 2 itu tidak bisa. Jadi dipinjam 1 sehingga 11 dikurang 2 9. Nah, ini tadi kan sudah dipinjam jadi tinggal 1. Nah, di sini tidak ada bilangan. Jadi langsung diturunkan saja 1. Jadi 21,50 dikurang 2,25 hasilnya 19,25. Pengurangan bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, dan bilangan bulat yang bisa ditulis sebagai pecahan dengan penyebut 1. Misalkan 3 sama dengan 3/1. Langkah-langkah dalam melakukan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, kita harus samakan penyebut pecahannya. Kemudian, jumlahkan pembilang, sederhanakan hasil jika mungkin. Dan yang terakhir, jika hasil berupa pecahan tidak murni, ubah menjadi pecahan campuran. Nah, di sini kita masuk ke contoh pada pecahan biasa. 5/6 dikurang 1/4. Nah, di sini kita lihat, pertama, penyebutnya itu tidak sama. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mencari persekutuan antara 6 dan 4. Nah, persekutuan 6 dan 4 yang paling dekat adalah 12. Jadi kita harus cari 6 dikali berapa hasilnya? 12. Dan 4 kali berapa hasilnya? 12 juga. Nah, di sini kita dapatkan 6 kali 2 sama dengan 12 dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian kita kalikan 5 dikali 2 per 6 dikali 2 dikurang 1 kali 3 per 4 kali 3 sama dengan 5 kali 2 10 per 6 kali 2 12 dikurang 1 kali 3 3 per 4 dikali 3 12. Nah, di sini penyebut pecahannya telah sama. Kemudian jumlahkan pembilang. 10 dikurang 3, 7. Jadi hasilnya 7/12. Nah, karena hasilnya ini sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi ini sudah sederhana. Selanjutnya, contoh pada pecahan campuran. Di sini kita memiliki 3, 1/2 dikurang 1, 3/2. Nah, langkah awalnya kita harus mengubah ini menjadi pecahan biasa. Caranya, penyebut 2 dikali dengan 3. Hasilnya 2 kali 3, 6. Ditambah dengan pembilang yaitu 1. Jadi, di sini 3 dikali 2 ditambah 1. 3 kali 2 itu 6. 6 ditambah 1, 7 per 2. Di mana posisi dari penyebut tetap sama. Dikurang 1, 3/2. Sama seperti ini.
kita kalikan penyebut dengan 1. 2 dikali dengan 1 sama dengan 2. Kemudian ditambah dengan pembilang 3. Jadi 2 ditambah 3, 5 per 2. Nilai dari penyebut telah sama. Jadi bisa langsung diselesaikan dengan mengurangkannya. 7 dikurang 5, 2 per 2. Nah, di sini 2 per 2 bisa disederhanakan, di mana 2 bagi 2 itu 1. Jadi jawabannya 1. Selanjutnya, pada pecahan biasa dan bilangan bulat. 7 dikurang 2 per 5. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa bilangan bulat bisa diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1. Jadi 7 diubah menjadi 7 per 1 dikurang 2 per 5. Kemudian, karena penyebutnya tidak sama, jadi kita harus mencari persekutuan terdekat. Nah, di sini didapatkan persekutuan terdekatnya yaitu 5. Jadi kita ubah 1 kali berapa yang hasilnya 5 yaitu 5 dan 5 kali berapa yang hasilnya 5 yaitu 1. 7 dikali 5 itu 35 per 5 dikurang 2 kali 1 2 per 5. Nah, di sini nilai dari penyebut telah sama sehingga bisa langsung kita kurangkan pembilangnya yaitu 35 dikurang 2 sama dengan 33 per 5. Nah, di sini itu bisa kita kecilkan menjadi pecahan campuran karena hasilnya tidak murni seperti yang dijelaskan di sini tadi. Tidak murni, diubah menjadi pecahan campuran. Jadi caranya 33 dibagi dengan 5. Berapa hasilnya? Hasilnya 6,3. Nah, 6 kita letakkan di sini di depan. Sementara penyebutnya tetap 5 dan 3 diletakkan di atas. Nah, kita coba. 5 dikali 6 itu hasilnya 30. 30 ditambah 3, 33. Kita masuk ke sifat-sifat pengurangan. Sifat pertama, sifat tidak komutatif atau pertukaran. Urutan bilangan mempengaruhi hasil, di mana A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Contohnya, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Tetapi 5 dikurang 9 itu minus 4. Hasilnya berbeda. Yang kedua, sifat tidak asosiatif atau pengelompokan. Cara pengelompokan bilangan akan menghasilkan nilai yang berbeda. Buka kurung, A kurang B, tutup kurung, dikurang C, tidak sama dengan A kurang buka kurung, B kurang C, tutup kurung. Contoh nih, 10 dikurang 5 dikurang 2 sama dengan 3. 10 kurang 5, 5 dikurang dengan 2, 3. Tetapi 10 dikurang buka kurung 5 kurang 2, 7. Yang ketiga, bilangan dengan dirinya. Suatu bilangan dikurangi dengan dirinya sendiri selalu menghasilkan 0, di mana A kurang A sama dengan 0. Contohnya nih, 7 dikurang 7 sama dengan 0. Yang keempat, ada identitas atau elemen netral. Di sini, mengurangi bilangan dengan 0 tidak mengubah nilainya. A dikurang 0 sama dengan A. Artinya, nilai bilangan itu sendiri. Contoh, 12 dikurang 0, 12. Dan yang kelima, sifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kurang B juga bilangan bulat. Jika A elemen H dan B juga elemen dari H, maka A dikurang B itu juga elemen dari H. Sekian dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.